Ya, Anda kembali menyaksikan Net Bali. Kecelakaan lalu lintas menurut data WHO menempati posisi kelima penyebab kematian di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir ternyata kaum milenial yang menjadi korban terbanyak ya. Nah, langkah apakah yang sudah diambil oleh pihak kepolisian mengenai hal ini? Pagi ini saya sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Badung, Ibtu Kanisius Pranata. Selamat pagi Pak Kani. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Luar biasa baik. Baik, Bapak ini kan data ini sangat menarik gitu bahwa dalam beberapa tahun terakhir yang paling banyak terlibat dalam laka lantas adalah kaum milenial. Nah, untuk di lapangannya sendiri seperti apa, Pak? Kalau kita lihat dari sisi lapangan, memang terbukti dari tahun 2016, 2017 dan 2018 kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Bali itu sebanyak bukan kecelakaan tapi pelanggaran lalu lintas sebanyak 91.028 pelanggaran lalu lintas. Dari jumlah tersebut sekitar 58% itu usia 17 sampai dengan 35 tahun. 17-35 tahun. Iya. Kemudian kita kaitkan lagi dengan jumlah yang meninggal dunia. Oke. Yang meninggal dunia itu sebanyak 1.507 yang meninggal dunia dari 3 tahun berturut-turut, tahun 2016, 17 dan 2018. Dari jumlah tersebut sebanyak 35% itu ya usia tadi itu 35 ke bawah sampai 17. Akhirnya disimpulkanlah bahwa paling banyak terlibat dalam laka lantas adalah milenial 17 sampai 35 ini. Nah, dari pihak kepolisian sendiri Pak, bagaimana untuk menangani hal ini? Apakah apakah ada fokus tersendiri yang diberikan untuk pendidikan mengenai road safety ini kepada millennials? Kalau kita dari pihak kepolisian tentunya sudah banyak yang kita lakukan, mulai dari kita mensosialisasikan kepada sekolah-sekolahnya, baik dari mereka tingkat dari kelas 1 SD, kemudian mereka masuk ke SMP, SMA, sampai dengan university, itu sudah kita lakukan edukasi terhadap masyarakat. Dari jumlah tersebut memang kebanyakan kalau kita kaitkan dengan pelanggaran yang terjadi di lapangan itu kaum milenial ini yang tadi usia 17 sampai dengan 35 ini yang banyak melakukan pelanggaran. Iya gitu. benar. Nah, ini kan 17 sampai 35 rentangnya sangat jauh. Jadi ada yang masih sangat muda, mungkin usia sekolah, ada yang udah dewasa muda dan sebagainya kan, Pak. Kira-kira untuk Bali sendiri, Pak, penyebab ini seperti apa? Kenapa ternyata mereka yang paling banyak gitu? Kalau Bali, kalau kita lihat dari penyebabnya itu yang pertama di tahun 2016 itu sebanyak 173 itu meninggal dunia itu dari tadi 1507 itu yang meninggal itu kaum milenial dari tahun 2016 173. Kemudian tahun 2017 itu bertambah 202. Iya. Kemudian tahun 2018 menjadi 220. Nah, itu peningkatan yang sangat drastis dari jumlah total yang meninggal dunia di kaum milenial. Selain itu juga kaum milenial ini kan kaum yang paling sekarang ini nanti akan berpengaruh terhadap negara kita khususnya. Benar. Iya, karena 5 tahun sampai 10 tahun mendatang mereka inilah yang membawa baik kehidupan kita di bidang ekonomi, politik, pokoknya di bidang masalah pembangunan dengan nasional kita. Jadi dari pihak kepolisian pun sudah memperkirakan bahwa dengan fokus edukasi kepada kaum milenial ini ada hal lebih besar lagi Pak itu yang ingin dicapai ya. Seperti apa Pak? Maksudnya apakah mereka ini akan jadi agen-agen gitu atau bagaimana? Kita ingin mereka ini menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Yeah. Kemudian mereka ini menjadi partner dari kita pihak kepolisian. Bukan hanya mereka ingin mengetahui apa sih Millennial Road Safety Festival itu, apa sih tertib berlalu lintas itu. Iya. Nah, bukan hanya itu, tapi mereka jadi partner kita. Jadi kita bisa bekerja sama, kita jadi rekan kerja gitu untuk mewujudkan Indonesia yang tertib gitu. Kemudian mereka ini juga nanti kan menjadi motivator baik itu untuk mengimplementasi kaum-kaum yang di bawahnya maupun kaum-kaum yang di atasnya. Gitu. Jadi fokusnya emang kepada pendidikan pada kaum milenial. Kaum milenial. Nah,
kaum milenials kan tadi Bapak udah bilang kan ada edukasinya diberikan dan sebagainya, tapi kan karakteristik milenials itu berbeda. Hampir semua generasi lah kita bisa bilang berbeda karakteristiknya ini. Nah, untuk milenials sendiri itu bagaimana karakternya dan kira-kira pendekatan yang lebih masuk ke kaum milenials ini seperti apa, Pak? Jadi kaum milenial itu sebenarnya kita bicara masalah generasi. Jadi sekarang ini di dunia khususnya ada 3 generasi. Yang pertama generasi milenial, yaitu tadi usia 17 sampai dengan 35 tahun. Kemudian ada generasi eco bomber, itu di atas 35 tahun sampai 50 kalau saya tidak salah. Kemudian habis itu ada baby bomber. Baby bomber mungkin ya nenek-nenek atau kakek-kakek kita. Ya udah, nah, itu. udah. Ya udah di atas. Nah, dari kaum milenial ini ada tiga generasi. Yang pertama itu generasi Z, kemudian Y dan Alpha. Nah, di Z ini yang usianya 25 sampai 35. Kemudian yang Y itu di bawah dari 25. Jadi sekitar 20 lah, 20 sampai 25. Kemudian awal yang 20-an. Ya, Alpha ini ya yang bilang tadi teenager ini. Iya. Ini mungkin kaum generasi Alpha yang usianya 17 sampai 20 gitu. Jadi yang mereka bahas paling banyak generasi milenial ini itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sosial media. Iya. Karena dengan modernisasi yang sangat berkembang, khususnya di Indonesia, teknologi juga meningkat, otomatis mereka lebih cenderung berinteraksi dan bersosial lewat media sosial. Iya, gadget semuanya. Iya, gadget semuanya. Itu sekitar 75% yang anak-anak zaman sekarang bahas itu tentang media sosial. Kemudian selain itu, mereka membahas masalah movie, masalah musik, dan masalah agama. Jadi masalah kewarganegaraannya, cinta tanah airnya itu malah jauh sekali di bawah. Nah, kalau sudah seperti itu Pak, karakternya pastinya pun pendekatan dari pihak kepolisian pun sangat berbeda gitu untuk kaum milenials, apalagi yang teenagers ini gitu. Dari pihak kepolisian seperti apa Pak? Ada trik-trik kah yang dilakukan gitu? Sebenarnya kita sudah punya banyak trik. Sosialisasinya pasti nggak, kalau kita hanya ngomong aja, hanya diberikan apa ya, pendidikan secara formal gitu kan biasanya tidak terlalu kena sama kaum-kaum yang dekat dengan gadget gitu kan Pak. Nah, kalau dari kepolisian sendiri seperti apa? Kalau kita dari pihak kepolisian, khususnya bicara di Bali ya, karena saya di sini mewakili Direktorat Lalu Lintas, kita di Bali yang pertama kita lakukan kemarin, kita mengajak kaum milenial itu untuk berdiskusi sama kita. Jadi kita adakan focus group discussion. Itu semua wilayah Bali, ada 9 wilayah, mulai dari Denpasar sampai dengan Buleleng. Itu mungkin harinya berbeda-beda. Kita undang semua perwakilan, baik itu perwakilan anak sekolah seperti ketua OSIS-nya atau ketua MPK-nya, kemudian PKS-nya, petugas keamanan sekolahnya, kemudian Saka Bayangkaranya, kemudian dari klub-klub seperti klub motor yang terdapat generasi milenialnya, klub mobil, ataupun perkumpulan-perkumpulan anak-anak muda, komunitas itu yang terdapat kaum milenialnya kita panggil semua. Nah, di sana kita pancing mereka untuk apa sih maunya dari mereka ini? Cari tahu dulu maunya seperti apa. Dan ini kita pancing untuk apa sih yang kita akan selenggarakan pada tanggal 17 Februari nanti itu, biar mereka yang konsep gitu, mereka yang ngasih masukan saran ke kita. Jadi 17 Februari ini ada satu event yang besar juga dari Kepolisian Bali ya. Nah, untuk tahu ini Pak, kita harus tunggu sebentar dulu. Kita akan kembali lagi hanya di Net Bali. Tapi gue pernah. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih, notif subscribe.